Bisa berhati-hatilah mencari teman melalui aplikasi Kencan. Karena seorang mahasiswi di Kota Bekasi, Jawa Barat ini harus kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur pria yang baru dikenalnya di aplikasi Kencan yang menawarkannya pekerjaan. Aku rekam ya. Aku laporan keluarga. Mahasiswi ini syok dan hanya bisa menangis terseduh. Ia diselamatkan warga di perumahan Pondok Pekayun Indah, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Wanita muda ini mengaku sepeda motornya dibawa kabur pria yang baru dikenalnya di aplikasi Kencan. Saat berkenalan, pria yang mengaku bernama Andri tersebut mengaku sebagai seorang manajer dan menawarkan korban pekerjaan. Saat bertemu pertama kali di depan apartemen kawasan Bekasi Timur, korban diajak berkeliling dengan pelaku yang mengendarai motor korban. Saat tiba di Pekayun Indah, pelaku menunjukkan rumah yang disebut rumahnya dan meminta korban untuk turun. Saat korban lengah, pelaku langsung kabur membawa motor korban. Dari isi chat korban itu tuh kelihatan kalau pelaku ngajak ketemuan mau ngomongin kerjaan. Lalu diajaklah sama pelaku untuk ke rumah temennya lah yang punya kerjaan, kurang lebih seperti itu. Dibawa ke gang kosong, lalu di gang kosong itu disuruh turun, seakan-akan udah sampai ke tujuan. Setelah disuruh turun, pelaku langsung putar balik ke jalan besar lagi, hilang. Korban panik, dia lari ke arah motor kabur itu, motornya dibawa kabur, sambil nyegat Grab yang lagi lewat. Grab itu bingung, dia bawa ke sini untuk cari bantuan selanjutnya. Korban dan keluarganya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Bekasi Selatan. Polisi kini masih mendalami keterangan korban dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap modus baru pencurian sepeda motor ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nah ini ya Togi ya, Iya. Lagi-lagi gara-gara Iya. aplikasi Kencan. Ini harus Untung aku nggak hati-hati punya nih. aplikasi Kencan tuh ya. Jangan ya, kalau bisa yang real aja ya Togi ya. Iya. Kita memang harus hati-hati, ini khususnya buat para remaja-remaja wanita ini ya, gitu ya. Bagaimana harus kalau berkenalan tuh jangan yang asal baru kenal terus langsung udah percaya atau segala macam. Menggebu-gebu soalnya. Menggebu-gebu. Gitu. Jadi memang kayak seringkali kalau kita lagi cecetan akhirnya menggebu-gebu pengen kenalan. Nah, langkah baiknya mungkin bisa lihat track recordnya Iya, ya. jangan mau dibohongin lah intinya gitu ya. Jadi Itu harus lebih dia. hati-hati lagi. Baik, Gitu. kita ke informasi selanjutnya di mana ada marah karena anggota keluarganya dan tetangganya dibunuh. Sekelompok massa merusak rumah pelaku pembunuhan. Polisi langsung menangkap para pelaku pengerusakan walaupun dihalang-halangi warga. Polisi terpaksa menyeret warga asal Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia diduga melakukan perusakan rumah milik tersangka pembunuhan. Menolak ditangkap, pria Parubaya ini melakukan perlawanan, bahkan hendak melarikan diri. Polisi terpaksa menggotongnya. Polisi juga menangkap pelaku lain, kali ini pria berusia belia. Keluarga tidak menerima dengan penangkapan ini, mereka terus menghalangi polisi. Walaupun mendapatkan perlawanan, polisi berhasil mengamankan sejumlah pelaku perusakan. Informasi rumah daripada pelaku pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunianya 2 orang korban, ini terjadi pengerusakan yang mana oleh sejumlah massa yang memang merupakan dari keluarga korban. Sebelumnya sejumlah warga di kampung ini beramai-ramai merusak rumah milik MS. MS adalah pelaku pembunuhan 2 warga asal kampung setempat. Keluarga korban dan tetangga marah atas perbuatan MS hingga merusak rumahnya. MS telah ditahan, kini polisi masih memburu pelaku pengerusakan rumah lainnya. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Bisa sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari keterangan saksi dokter terungkap adanya luka memar pada tubuh korban.
Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 Das 15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Air Ramo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP 834 Wakangamere, serta ibu angkat Prada Luki Namo yang hadir langsung di ruang persidangan. Kelima orang saksi ini hadir di persidangan, sementara 2 orang saksi, yaitu atas nama Dr. Dinda Bibiana Ungga selaku dokter umum RSUD Air Remo dan Dr. Gede Rastu Adi Mahata SPB, dokter spesialis RSUD Air Remo, diperiksa secara elektronik, dalam hal ini secara Zoom. Dengan demikian, dari 12 saksi yang ada di berkas telah diperiksa sebanyak 11 saksi. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga disebabkan hantaman benda tumpul serta kondisi hemoglobin rendah. Suasana persidangan sempat menegang ketika majelis hakim men-skor sidang untuk istirahat siang. Keluarga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Sidang dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang bocah laki-laki kelas 4 SD di Kota Palembang, Sumatera Selatan dikurung di dalam masjid oleh teman-temannya. Ya, orang tua korban yang mengetahui dari sosial media tidak terima anaknya dikurung dan dianiaya. Viral di media sosial, seorang anak laki-laki dikurung di salah satu ruangan di dalam masjid. Seorang wanita yang berada dalam masjid mendengar korban menggedor-gedor pintu sambil meminta tolong. Usai berhasil dikeluarkan dari dalam ruangan, korban mengaku dikurung temannya saat bermain di masjid di Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang, Borang, Palembang. Orang tua korban justru mengetahui kejadian ini dari media sosial, bahkan sudah viral. Atas kejadian tersebut, orang tua korban meminta anak-anak dan orang tua yang mengurung korban untuk meminta maaf. Jika tidak ada penyelesaian, pihaknya akan membawa ke jalur hukum. Orang tua juga mengaku anaknya kerap menjadi korban perundungan secara fisik. Jujur, kami selaku orang tua kaget karena baru tahu justru ketika sudah viral. Karena itu kejadiannya di minggu sore, anak saya itu memang diem, nggak ngasih tahu kita selaku orang tua. Yang pasti terkait mengenai hal ini, kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena kasus perundungan seperti ini, apalagi di kurung, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung kosong di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat akan segera terungkap. Ya, Polda Metro Jaya akan segera umumkan hasil tes DNA pada Jumat pekan ini. Hasil pemeriksaan DNA 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DVI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan.
Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Di dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. 2 kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini 2 rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan 2 orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, Anda kembali menyaksikan iNews Today. Pemirsa, bangunan pondok pesantren di Kampung Tenjo, Kabupaten Lebak, Banten hangus terbakar. Ya, akibatnya 27 kamar santri dan pengurus ponpes ludes dilalap api. Ya Allah, kebakaran di Tenjo Laut, di Kobong, di Tenjo Laut. Tenjo Laut kebakaran. Kebakaran melahap bangunan pondok pesantren Salafi Hidayatul Mubarokah di Kampung Tenjo Laut, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa malam. Material bangunan ponpes yang terbuat dari kayu dan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Sedikitnya 27 kamar santri ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik dari salah satu kamar santri. Kebetulan saya lagi ngajar anak-anak, jadi tidak ketahuan lagi. Pas kebetulan saya mendengar suara ngebleduk ya, ternyata itu langsung sekaligus api naik ke atas. Itu api itu dari mana asalnya, Pak? Dari awal itu dari tengah-tengah itu ya. Oh gitu. Jadi di atas. Oh di atas. Kabel yang di atas. Diduga mungkin dari arus pendek atau korsleting listrik. Tapi sekarang udah didapat tangan. Ya, alhamdulillah sekitar 1,5 jam ya. Kita menurunkan anggota beserta mobil pemadam kebakaran, kita lakukan tugas dan kendalanya mungkin ya anginnya lumayan cukup besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah kitab kuning Al-Quran dan sejumlah peralatan santri hangus terbakar. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bisa akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru, akses penghubung 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur terputus. Warga nekat menyeberangi aliran lahar sambil mengangkut sepeda motor secara gotong royong. Puluhan warga nekat menyeberangi jalur aliran Sungai Rogoyo di Desa Gondosuro, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, usai akses jalan terputus lantaran tanggul penahan aliran lahar jebol. Bahkan sejumlah warga bergotong royong membopong sepeda motor mereka. Satu persatu motor diangkut ke seberang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang turut membantu warga untuk menyeberangi jalur aliran lahar. Jalan ini merupakan akses terdekat yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Ini dari rumah saya sini Jugosari Pancen. Dari dampar rumah adik saya karena kasihan dia lagi hajatan singkepan. Nah, tadi kan waktu pergi ke sana kan belum kayak gini. Jadi kayak gini bagaimana kan terkejut. Dari BPD sendiri, pemerintah Kabupaten Lumajang, ini beserta dari teman-teman relawan juga, kepala desa, mengutamakan keselamatan, terutama pada tanggul yang jebol. Sebelumnya warga Desa Gondosuro, Kabupaten Lumajang terisolasi akibat banjir lahar Semeru. Setelah adanya hujan deras yang memutus akses jalan dan mengakibatkan tanggul jebol sejak Rabu kemarin. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjang sejumlah daerah aliran lahar hingga meluap dan membuat panik warga. Ya, tak hanya itu, 2 truk pasir terjebak di tengah aliran lahar.
ini posisi kami di selatan jembatan Limpas di atas tanggul. Video amatir merekam kepanikan warga saat tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, jebol. Jebol, Adile jebol. Material banjir lahar hujan berupa air bercampur pasir meluap ke area persawahan hingga mendekati pemukiman warga. Bantuan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru juga memutus akses penghubung Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Akibat banjir lahar hujan, membuat 2 truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sopir truk bergegas menyelamatkan diri saat debit banjir mulai membesar. Terus saya langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Ada berapa truk ini tadi, Mas? Ada 3. Posisi sama di sebelah mana tadi? Ya, di depan. Paling depan, ya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk menjauhi daerah aliran lahar Gunung Semeru saat terjadi hujan lantaran berpotensi terjadi banjir lahar hujan susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan korban terakhir mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Desa Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Total 6 korban sudah ditemukan dan proses pencarian dihentikan. Satu korban terakhir mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Desa Getas, Singorojo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Rabu malam. Korban Nabila Yulian Desi ditemukan sekitar 10 km dari lokasi hanyut. Sebelumnya pada hari yang sama 2 korban juga ditemukan tim SAR. Korban Bima Pranawira ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi hanyut. Sedangkan Muhammad Jibril Asyaurafi sekitar 3,5 km dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan menandu jenazah melewati bukit dan perkebunan warga. Di lokasi kejadian tetap dilaksanakan, tetap start dari pertama kali para korban melakukan aktivitas. Kemudian kita akan menyisir dengan rentang waktu yang sudah disepakati nanti sampai dengan titik-titik yang memungkinkan korban bisa ditemukan. Sebelumnya, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo, Semarang saat asik bermain air hanyut terseret arus Sungai Getas. Seluruh korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Hujan deras guyur wilayah di Denpasar, Bali hingga akibatkan banjir. Ya, pengendara dihimbau untuk berhati-hati dan cari jalur alternatif. Curah hujan yang sangat tinggi di kawasan Luwus, Kabupaten Tabanan, Bali menyebabkan debit air di sejumlah jalanan banjir. Air genangi jalanan mencapai 20 cm hingga 30 cm. Sejumlah pengendara diimbau untuk berhati-hati berkendara saat melintas. Sementara itu, banjir juga genangi kawasan Mengwi. Kondisi jalan yang tergenang membuat arus lalu lintas tersendat. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan dan kendaraan mogok. Selain itu, hujan deras juga mengguyur kawasan Buleleng hingga menyebabkan banjir bandang di jalur Puncak Wonogiri. Air meluap deras melintasi jalan, membuat arus lalu lintas terganggu dan kondisi jalur menjadi bahaya. Bagi pengendara yang melintas, harap tingkatkan kewaspadaan dan utamakan keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, di mana angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak dan sebuah pohon besar tumbang diterjang angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Detik-detik angin puting beliung yang menerjang kawasan Jalan AH Nasution Ujung Berung, Kota Bandung terekam kamera warga. Sejumlah warga yang tengah melintas panik sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angin puting beliung juga memporak-porandakan puluhan kios di Pasar Ujung Berung.
Gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun meluluh lantakan puluhan kios pedagang. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, hujan deras disertai angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya atap beterbangan dan puluhan rumah warga rusak. Hujan deras dan angin kencang menerjang Desa Ngraho, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa yang direkam warga di kawasan Pasar Tinggi, Jalan Raya Bojonegoro, Ngawi, Jawa Timur ini membuat warga panik. Hembusan angin yang begitu kuat membuat puluhan rumah rusak dan beberapa pohon tumbang. Hujan lebat dan angin kencang juga menerjang di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Trucuk. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga. Usai kejadian, sejumlah warga desa Kanten yang rumahnya terdampak angin kencang mulai memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Angin puting beliung, Mas. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 5. Jam 5. Itu kerusakan rata-rata di rata-rata atap. Atapnya. Yeah, atap, genteng, esbes, nggak ada korban rumah rubuh, nggak ada. Nggak ada. Akibat angin kencang, sekitar 50 rumah warga di desa tersebut rusak parah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akibatnya sebuah rumah roboh dan ratusan pasien dievakuasi keluar rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat gempa magnitudo berkekuatan 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara Rabu malam. Kencangnya getaran membuat warga panik berlarian keluar rumah. Kepanikan juga terjadi di RSUD Dr. Yusuf SK Tarakan. Pasca gempa, ratusan pasien dievakuasi keluar bangunan rumah sakit. Pasien dikembalikan ke ruangan rumah sakit setelah kondisi dinyatakan aman. Menyiapkan tenaga-tenaga yang ada, Bapak Ibu. Kondisi saat ini alhamdulillah kondusif. Prioritas tadi yang bisa berjalan silakan dulu Bapak Ibu. Kondisi pasien memang dalam keadaan baik. Kami mengantisipasi kerjasama dengan pihak terkait. Kami akan memasang tenda. Kalaupun nanti tiba-tiba kejadian yang kita tidak harapkan muncul gempa susulan, ya kita evakuasi kembali, tapi dalam kondisi kita sudah bertenda. Akibat gempa tersebut, sebuah rumah di kawasan Manggurugan, Kecamatan Tarakan Timur, roboh. Penghuni rumah yang berjumlah 4 orang selamat. Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa gempa dengan magnitudo 4,8 tidak berpotensi tsunami dan diprediksi tidak terjadi gempa susulan. Kami ingin tegaskan yang pertama bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan. Meski diprediksi tidak ada gempa susulan, petugas mengimbau warga tetap waspada. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Makobrimob Polri Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Ya, hal itu merupakan wujud komitmen Polri dalam rangka memastikan keamanan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Makobrimob Polri Kelapa II, Depok, Jawa Barat.
Apel serentak ini dilakukan di seluruh Indonesia atau Polda jajaran. Kegiatan ini diikuti ratusan ribu personel Korps Bayangkara. Kapolri menegaskan, apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personil kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Mempersiapkan dan mengantisipasi potensi terjadinya gangguan bencana. Bagaimana kita ketahui bahwa prediksi akan ada peningkatan hujan, khususnya di bulan Oktober sampai dengan Januari, dan tentunya kita harus mempersiapkan kesiapan personil kita untuk mengantisipasi sewaktu-waktu dibutuhkan di lapangan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam memastikan keamanan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat menghadapi potensi bencana alam. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Bisa Pemprov Jawa Barat bersama Polda Jawa Barat menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. 2.500 personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi kebencanaan di Jawa Barat. Sementara di Jawa Timur, Polda Jawa Timur menyiagakan 6.000 personel gabungan di seluruh wilayah Jawa Timur untuk antisipasi terjadinya bencana di Jawa Timur. Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah daerah di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Polda Jawa Barat menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. 2.500 personil disiagakan di 27 kota kabupaten untuk menghadapi potensi bencana alam. Dan kemudian juga kami akan menyiapkan seluruh komponen jaringan kesiapsiagaan di 5 kantor gubernur wilayah. Kita akan menyiapkan di Bogor, kita menyiapkan di Garut, menyiapkan di wilayah Purwakarta, menyiapkan di Cirebon, dan yang terakhir kan di sini, di Bandung. Pendirian posko ini, tadi kami bicara, ini kita perlu koordinator dan sudah direspon oleh Pak Gubernur. Nanti dari provinsi yang menjadi koordinator, jadi ada satu core center, nanti beranggotakan kita semua. Sementara di Jawa Timur memasuki puncak musim penghujan, Polda Jatim, TNI, Basarnas, dan Pemprov Jatim mensiagakan 6.000 personel gabungan mewaspadai bencana di cuaca ekstrim. Pengecekan peralatan kesiapsiagaan bencana dan SAR serta kesiapan 1.400 personel gabungan perwakilan dari seluruh daerah di Jawa Timur telah dilakukan. Di sini pun kami berkolaborasi dengan Pemda, dengan teman-teman TNI, dengan BNPB, dan semua stakeholder yang terkait, termasuk masyarakat kami libatkan juga. Dan ini pun juga dengan kesiapan yang ada pada saat ini kita di Polda ini ada 1.400 yang kita apelkan gabungan dari berbagai instansi, dan kemudian pun serentak di seluruh jajaran Polda, Polres-Polres juga melaksanakan kegiatan. Ini kurang lebih ada 6.000 yang mengikuti kegiatan kesiapan ini dengan harapan paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Diharapkan dengan kesiapan personel penanggulangan bencana, langkah antisipasi bisa dilakukan dan meminimalisir korban jiwa jika terjadi bencana alam. Dari Bandung dan Surabaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah akan mendorong pedagang thrifting atau penjualan pakaian bekas menjual produk-produk lokal. Hal ini dilakukan menyusul larangan impor baju bekas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapat tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk siapkan produk substitusi bagi pedagang thrifting menyusul penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan. Langkah ini sebagai upaya agar para pedagang impor pakaian bekas tidak kehilangan mata pencahariannya. Terkait hal tersebut, Kementerian UMKM mendorong para pedagang thrifting beralih ke produk-produk lokal buatan UMKM, termasuk fashion dan pakaian dari produsen domestik. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, banyak produk lokal yang berkualitas dan kompetitif dari segi harga, model, hingga tren fashionnya.
Hal ini disampaikan Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa kemarin. Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Senen, di Pasar Senen, ya nanti kita dorong mereka tetap bisa berjualan, tapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak... Sementara itu, Menteri UMKM juga menekankan penertiban impor pakaian bekas guna menjaga keberlangsungan produk dalam negeri, sekaligus memastikan para pelaku usaha thrifting tetap dapat jalankan kegiatan ekonomi dengan beralih ke produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Kebudayaan RI menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto penuhi syarat untuk dapat gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsina juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia, salah satunya aspek pembangunan. Tak hanya itu, menurut Fadli Zon, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasar penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat jadi pahlawan nasional. Belum tahu nanti. Ya, mungkin nanti kita laporkan. Nanti semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. memenuhi syarat juga nggak Pak? Memenuhi syarat. Nasional juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya, yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Ya pemirsa, Ahmad Sahroni dan 2 anggota DPR RI lainnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Ya, ketiganya masing-masing dijatuhi sanksi penonaktifkan mulai 3 hingga 6 bulan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjatuhi sanksi penonaktifan kepada 3 anggota DPR RI buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Ketiganya terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi berbeda-beda. Yang pertama, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 6 bulan sejak dirinya dinonaktifkan dari DPP Partai Nasdem. Artinya, Ahmad Sahroni baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Maret 2026 mendatang. Selain Ahmad Sahroni, politikus Partai Amanat Nasional PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dihukum nonaktif selama 4 bulan karena terbukti melanggar kode etik. Artinya, Eko Patrio baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Januari 2026 mendatang. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan juga menghukum politikus Partai Nasdem Nafa Urbah. Nafa terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 3 bulan. Nafa baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Desember 2025 mendatang. Selain 3 anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, MKD DPR juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali politikus Partai Golkar Adis Kadir. MKD menyebut Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional Surya Utama atau Uya Kuya juga dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. MKD DPR memutuskan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya sejak tanggal putusan dibacakan.
Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, 5 anggota DPR tersebut dinonaktifkan dari partai politiknya masing-masing karena sikap dan pernyataannya dianggap kontroversial hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Ya, usai jalani sidang etik, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan menerima dan menghargai keputusan MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Yang nggak tahu, saya bukan baru keluar sini, jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Iya, nanti. Ya. Mas, dikit aja mas. Ada yang bisa disampaikan mas? Nggak ada yang disampaikan. Terima kasih. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Ya, hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya, kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya, sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, KPK tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga mengancam mencopot kepala UPT jika tidak setor jatah preman sebesar 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman.
Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tetap berjalan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang WUSH, namun Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan markup proyek WUSH tetap berjalan. Penyelidikan dilakukan guna memastikan ada tindakan atau maksud kami tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi karena pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu program unggulan Presiden. Saya kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden, ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima, karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bandung WUSH akan segera berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menyatakan akan membayar utang WUSH sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik WUSH. Selain itu, Prabowo pun berharap trayek WUSH dilanjutkan dan tak hanya berhenti di Surabaya saja, melainkan diperpanjang hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Jika trayek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi, KCIC pun siap melaksanakan kajian kelayakan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah membuka peluang proyek kereta cepat WUSH akan mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation atau PSO. Hal itu diungkapkan CEO Danantara Rosan Ruslani. Ya, kan ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya. Semua untuk ke depannya mengenai WUSH ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dan, Pak, tapi yang ini opsinya Pak, tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUSH Pak yang akan nanti diterapkan? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir, dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Ya, terima kasih Anda masih di iNews Today, masih bersama saya Fazilah Kairunisa dan juga Togi Sinaga. Pemirsa, moda transportasi publik andalan Jakarta, Mikrotrans atau Jaklingko telah resmi beroperasi sejak tahun 2016. Ya, sejak diluncurkan, Mikrotrans telah memberikan kemudahan dengan tidak memungut biaya. Namun kini Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji wacana untuk mengenakan tarif pada layanan Mikrotrans. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dan Damar Wicaksono. Saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan menyusuri kota Jakarta menggunakan angkutan umum yang saat ini masih gratis, pemirsa. Ikuti terus perjalanan saya.
Jalan-jalan ke kota Jakarta menggunakan moda transportasi memang bisa jadi pilihan nih. Apalagi saat ini kalau kita menaiki yang namanya Mikrotrans atau Jaklingko masih gratis pemirsa. Namun ada wacana dari Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan tarif bagi para penggunanya. Nah, seperti apa tanggapan masyarakat yang sudah menggunakan Jaklingko atau Mikrotrans ini? Di samping saya ada Mas siapa nih? Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri dari Bogor. Mas Fikri hari-hari memang menggunakan moda transportasi ini kan? Iya betul, pakai moda Jaklingko ini saya. Biasanya kalau menggunakan e-money nge-tap kan gratis nih Mas, tapi bentar lagi akan ada wacana yang sedang dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta akan dikenakan biaya tarif. Saya jujur keberatan ya ini untuk adanya wacana tarif ini, karena ini modal transportasi ini untuk menghemat biaya kita juga, menghemat banget lah ini. Kalau bisa pemerintah jangan ada wacana untuk ada tarif lagi lah. Tapi dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kan ini gratis begitu, Mas merasa ada kekurangan kah atau sudah pas nih, layak? Menurut saya sih layak, udah layak banget ini. Terkait rutenya? Rutenya udah normal aja, nggak aneh-aneh lah udah. Baik, terima kasih Mas Fikri, salah satu pengguna dari Mikrotrans ini yang menyatakan bahwa ia tidak setuju karena menggunakan moda transportasi di Jakarta ini menjadi salah satu pilihan, terutama kalau ada yang gratis begitu ya, ia bisa menghemat biaya transportasi untuk kesehariannya. Dan memang hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa dari aturan begitu pengenaan tarif masih dilakukan pembahasan lebih lanjut dikarenakan saat ini DBH atau dana bagi hasil Pemprov DKI Jakarta dikurangi oleh pemerintah pusat senilai 15 triliun rupiah. Nah, itu artinya memang ada pemangkasan di sejumlah lini program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, kita pun juga masih menantikan apakah nantinya biaya yang dikenakan ke Jaklingko ini atau Mikrotrans Jakarta sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, pemirsa, pembayaran transportasi publik kini makin mudah ya. Nah ini Togi, warga bisa pakai KrisTap untuk pembayaran transportasi umum di Jabodetabek secara praktis dan tentunya mengurangi antrian. Fitur KrisTap In Tap Out yang diluncurkan Bank Indonesia memungkinkan para pengguna transportasi publik ini melakukan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin pemindai tanpa perlu memindai kode QR lagi. KrisTap merupakan pengembangan dari sistem Kris yang dipadu dengan teknologi Near Field Communication NFC. Namun, tidak semua perangkat ponsel mendukung penggunaan KrisTap ini. Hanya pengguna ponsel Android yang sudah dilengkapi teknologi NFC. Di sisi lain, sosialisasi penggunaan KrisTap ini juga masih terbatas. Beberapa penumpang ini mengaku belum mengetahui adanya fitur pembayaran tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya pemakaian KrisTap untuk naik transportasi publik, kita akan bergabung dengan jurnalis Naura Syafika di halte Jaga Jakarta, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Naura. Seperti apa ini penggunaan KrisTap In dan apakah semua ponsel bisa akses fitur ini? Ya, selamat pagi Togi dan Zila dan juga pemirsa. Di pagi hari ini saya sudah berada di halte Jaga Jakarta, Jakarta Pusat, di mana untuk memantau secara langsung bagaimana sih penggunaan dari pembayaran KrisTap yang saat ini sudah bisa digunakan di seluruh halte Transjakarta di Jabodetabek. Namun memang dari tadi kami memantau di halte Jaga Jakarta ini banyak sekali penumpang Transjakarta yang masih menggunakan kartu, belum menggunakan KrisTap. Tadi pun saya juga ingin mencoba untuk menggunakan KrisTap, namun sayang sekali perangkat yang saya gunakan ini tidak mendukung untuk penggunaan atau pembayaran KrisTap dikarenakan NFC yang ada di HP saya ini merupakan NFC yang hanya bisa digunakan untuk top up saldo dan juga update saldo. Dan juga tadi saya juga sempat berbincang bersama dengan salah satu penumpang Transjakarta, memang tidak semuanya mengetahui bahwa ada yang namanya pembayaran
pembayaran QRIS Step, sehingga masih beberapa menggunakan kartu e-money seperti saya ini. Tadi saya masuk ke sini menggunakan kartu e-money seperti ini, tidak menggunakan QRIS Step. Dan juga diharapkannya mungkin dengan adanya QRIS Step ini bisa mempermudah untuk masyarakat menggunakan Transjakarta ataupun juga nantinya untuk transportasi umum lainnya seperti KRL, MRT, dan juga LRT. Dan memang saat ini juga untuk sosialisasi dari penggunaan QRIS Step ini memang masih belum disebarluaskan ke seluruh masyarakat, sehingga beberapa masyarakat pun masih belum mengetahui untuk penggunaan atau pembayaran menggunakan QRIS Step. Sementara itu Togi dan juga Zila. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya, melaporkan langsung dari Jakarta atau Transjakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hidup di Jakarta tidak melulu harus keluar duit dan ternyata ini masih bisa ditemukan layanan gratis. Nah, 15 golongan warga berikut ini bisa keliling kota dengan transportasi umum Jakarta tanpa membayar. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2025, terdapat 15 golongan masyarakat yang bisa naik transportasi umum dengan gratis. Di antaranya ASN Pemprov Jakarta, pelajar, anggota TNI Polri, hingga penyandang disabilitas dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas transportasi gratis ini hanya khusus ditujukan bagi warga pemilik KTP Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan www.layananKhusus.transjakarta.co.id. Dengan layanan gratis ini diharapkan warga Jakarta ramai-ramai mulai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dinilai melecehkan adat suku Toraja Sulawesi Selatan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Barreskrim Polri. Ya, materi yang disampaikan Panji dikecam masyarakat adat Toraja. Horor gitu. Lagi nonton Teletubbies gitu. Ngeri pasti. Salah satu lelucon komika Panji Pragiwaksono pada tahun 2013 menjadi sorotan. Materi stand up komedinya yang menyinggung upacara kematian adat Tanah Toraja, Rambu Solo, dianggap telah melecehkan masyarakat adat Toraja. Panji yang menjadikan Rambu Solo sebagai lelucon hingga ditertawakan penonton membuat masyarakat Toraja marah karena menilai materi yang disampaikan Panji melukai masyarakat adat Toraja yang hingga kini masih menjunjung tinggi dan melestarikan nilai budaya yang dipercaya suku Toraja. Akibat dari lelucon tersebut, tokoh adat Toraja angkat bicara dan Panji terancam terkena sanksi adat. Selain itu, Aliansi Pemuda Toraja telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Panji Pragiwaksono ke Barreskrim Polri. Ini manusia apa ini? Manusia dilahirkan tidak punya etika. Jadi kami mengambil sikap dari tokoh adat Santoria bahwa Panji harus mempertanggungjawabkan dan kami akan memberikan sanksi adat. Artinya sudah melukai norma hukum orang Toraja. Jadi kami akan memberi sanksi sesuai dengan kesepakatan kami di dalam lembaga tokoh adat Santoria bahwa ini perbuatan harus diberi sanksi. Bukan hanya sanksi dari adat, tapi mungkin kemungkinan ada juga sanksi dari hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukum positif. Sementara itu, melalui unggahan di media sosialnya, Panji meminta maaf secara terbuka dan menjelaskan materi stand up-nya yang menyinggung adat Toraja. Materi itu dibawakannya saat tampil di pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 lalu. Ia telah berbicara dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi,
yang akan memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan 32 wilayah adat Toraja. Namun jika tidak memungkinkan, Panji akan menghormati dan menjalani proses hukum. Rambu Solo sendiri merupakan upacara pemakaman adat suku Toraja yang bertujuan menghantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam baka, sekaligus sebagai penghormatan terakhir. Jenazah yang masih dalam proses upacara sering disimpan di atas rumah adat Tongkonan hingga upacara selesai. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, kembali di iNews Today, pemirsa, perselisihan antara guru dengan orang tua murid kembali terjadi. Dan kali ini terjadi di sebuah SMP di Subang, di mana orang tua salah satu murid ini memarahi guru karena tak terima anaknya ditampar karena terpergok naik pagar sekolah. Seorang guru di Subang, SMP 2, lihat itu, Pak Dedi tolong telah. Adu mulut terjadi antara orang tua murid dan guru salah satu SMP di Subang, Jawa Barat. Tidak nakal, kalau anak bapak baik. Orang tua murid tak terima anaknya ditampar oleh salah satu guru karena anak tersebut terpergok memanjat dan melompati tembok pagar sekolah. Saya tanya sama ibu, bolehkah seorang guru? Orang tua murid tersebut mengakui bahwa anaknya memang salah, namun dirinya menolak tindak kekerasan yang dilakukan guru. Sementara pihak guru membantah telah menampar dengan keras dan hanya berikan teguran lantaran murid tersebut sering melanggar aturan. Sekarang guru boleh apa? Boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Kalau gamparan saya bilang sebenarnya anak bapak sudah pingsan. Saya dikepret begitu 2 kali, Pak. Iya, betul. Nah, iya. Kenapa harus seperti itu? Emang betul. Menurut Wakil Kepala Sekolah, kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid tak dibenarkan. Namun aksi itu merupakan puncak kekesalan guru akibat murid tersebut melakukan pelanggaran berulang, mulai dari merokok hingga naik pagar. Kemarin itu mungkin bentuk pendisiplinan yang paling keras mungkin di sekolah kami. Ya, walaupun kami pihak kepala sekolah kemarin sudah tidak membenarkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, masalah anak ini yang bernama pelanggarannya sudah berulang, itu dari kelas 7. Sementara menurut orang tua murid, pihaknya membantah anaknya merokok. Ia mengatakan yang membuatnya marah karena anaknya ditampar beberapa kali hanya karena loncat pagar sekolah. Ya, tentang anak saya itu ya emang kesalahannya itu hanya sepele sih, loncat pagar aja. Loncat pagar dan mungkin dia kena sanksinya itu digampar-gamparin sampai 8 orang termasuk anak saya. Dan itu pun misalnya gambarnya itu bukan 1 kali, ternyata 3 kali. Meskipun pengakuan dari bapak gurunya ini 2 kali. Setelah perselisihan tersebut, di hari yang sama antara orang tua murid dan guru akhirnya telah berdamai dan saling memaafkan setelah difasilitasi oleh kepala sekolah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York. Ya, Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama di New York. Para pendukung Zohran Mamdani merayakan kemenangan di sejumlah titik kumpul. Mamdani berhasil mengalahkan lawannya, mantan gubernur dari Partai Demokrat Andrew Cuomo dengan 50,4%. Kemenangan Zohran menjadikannya sebagai wali kota Muslim pertama New York. Tak hanya itu, pria berusia 34 tahun ini menjadi wali kota termuda. Thank you, my friends. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, saat menyampaikan pidato kemenangannya, Mamdani menyatakan sebagai pribadi yang lebih progresif daripada demokrat-demokrat lainnya. Sebagai representatif generasi muda New York, Mamdani menyadari bahwa dirinya disorot bahkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Pemirsa, sebuah pesawat kargo Amerika Serikat jatuh mendadak di dekat Bandara Louisville, Kentucky, Amerika tak lama setelah lepas landas. Setidaknya 7 orang tewas akibat insiden ini. Pesawat kargo milik United Parcel Service jatuh di dekat Bandara Internasional Louisville, Amerika Serikat pada Selasa sore. Pesawat yang dijadwalkan menuju Honolulu, Hawaii ini jatuh dan meledak sesaat usai lepas landas dan menimbulkan bola api besar. Pasca jatuhnya pesawat membawa 38.000 galon bahan bakar ini, terjadi kebakaran besar yang merusak permukiman dekat bandara dan sejumlah fasilitas. Otoritas tempat mengumumkan dalam insiden ini sedikitnya 7 orang tewas dan 11 orang terluka. 3 awak pesawat dengan nomor penerbangan 2976 ini diduga tewas dan 4 lainnya tidak berada di pesawat. Ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mencari korban. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Ya, pemirsa, pasca 2 tahun tidak bisa berkuliah, mahasiswa di Gaza, Palestina antusias kembali ke kampusnya. Perbaikan beberapa bangunan kampus pun dilakukan untuk proses pembelajaran. Ya, dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan setelah ini, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan Rosalin Chiu. Saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Buru. Sejumlah mahasiswa antusias mendaftarkan diri di universitas mereka sebagai persiapan tahun ajaran baru. Perkuliahan tatap muka akan dimulai pada Sabtu pekan depan. Bagian gedung yang rusak perlahan-lahan akan diperbaiki. كنت دايما انا اسمع قديش الجامعه متدمره وقديش فيها دمار، لكن اليوم انا اجيت اسجل فشفت كميه الدمار اللي صاير، فعن جد انه انا انصدمت قديش في دمار، لكن على الرغم من كل هذا الا انه احنا جينا بدنا نسجل وجينا بدنا ندرس لانه احنا شعب صامت، فما فيش شيء بيمنعنا. الى الحد الادنى من الاثاث، الحد الادنى من شبكات الكهرباء، الحد الادنى من الانترنت، نعتمد على شبكات بسيطه في الانترنت لخدمة بعض الموظفين الذين مخصصين لاستقبال الطلبة الجدد. التحديات كبيرة والإعمار بصورته الحقيقية مؤجل إلى حين السماح بإدخال مواد البناء وكل ما يتعلق بالإعمار.